Saudara, tengok kanan kiri dan kasih senyum dulu sama sebelah saudara. Ya, kalau saudara belum salami, boleh kasih salam saudara. Ya, ya. Puji Tuhan. Dan kalau saudara sudah senyum sama sebelah, boleh lihat ke depan sini dan senyum sama saya. Haleluya. Boleh saya ajak saudara kita ucapkan bersama-sama, kita menjadi orang benar karena sudah dibenarkan oleh Kristus. 2, 3. Bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena apapun yang ada pada kita, tapi kita menjadi orang benar karena Kristus sudah menebus kita dan kita dibenarkan. Perhatikan saudara, ini penting. Dan karena identitas kita orang benar, makanya Yesus menghendaki untuk kita belajar bersikap hati benar. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan ada 8 kualitas sikap hati yang benar di dalam ucapan berbahagia. Dan barang siapa yang belajar mempraktekkan 8 kualitas sikap hati ini, perhatikan saudara, dia akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Nah, bulan lalu kita sudah membahas tentang kualitas yang pertama, yaitu miskin di hadapan Allah. Nah, saat ini saudara, kita akan membahas sikap hati yang kedua, yaitu, nah, baca sama-sama saya, 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita. Perhatikan saudara, ini adalah statement Yesus yang kedua yang tidak masuk akal. Di mana logikanya? Kalau kamu berduka cita, maka kamu berbahagia. Wow. Ini menunjukkan saudara bahwa Yesus mengajarkan bahwa sesungguhnya kebahagiaan sejati itu bukan ditentukan oleh faktor eksternal, bukan ditentukan oleh situasi kondisi yang ada di luar kita, tetapi sesungguhnya kebahagiaan sejati itu dimulai dari sikap hati yang benar. Nah, saudara, tentunya tidak semua jenis duka cita yang disebut berbahagia oleh Yesus. Nah, saudara, itulah sebabnya kita memahami bahwa ketika Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, jenis duka cita yang dimaksud oleh Yesus adalah jenis duka cita tertentu. Bukan duka cita karena, ya saudara, kalau kita mendengar kata duka cita, kita sering menghubungkan dengan karena kita kehilangan orang-orang yang kita kasih, anggota keluarga, saudara, ya, sahabat, ya, nah, anggota keluarga besar komunitas kita, ya. Nah, saudara, tidak salah kalau kita berduka cita karena kita kehilangan orang yang kita kasihi. Itu bukanlah suatu kekeliruan, saudara. Itu wajar. Dan itu adalah bagian dari proses kehidupan kita. Tetapi bukan duka cita ini yang dimaksud oleh Yesus, maka kamu akan dihibur. Dan bukan duka cita yang ini yang Yesus bilang, kamu tuh berbahagia. Dan juga, saudara, duka cita yang dimaksud oleh Yesus bukan karena kita hidup menderita, karena sakit, saudara, apalagi kalau sakitnya kronis, saudara, kambuhan, ya, terus menetap dalam jangka panjang dan terus kita jadi menderita, ya, bukan karena duka cita karena kita dipecat, nggak dapat lagi kerjaan, saudara, udah lama nganggur, bukan karena
saudara, karena kita mengalami kecelakaan, ya nggak diharapkan terjadi, tapi ya sudah terjadi, dan kecelakaan ini parah, saudara, merugikan waktu, tenaga, uang, dan sebagainya. Dan bukan juga karena kita ditipu orang, karena kita jatuh dalam investasi bodong, ya, bukan karena saudara kegagalan finansial. Bukan duka cita jenis yang ini yang dimaksud oleh Yesus berbahagia. Dan juga bukan berarti duka cita kalau kita lagi masuk masa yang sukar. Pandemi yang bertahun-tahun, saudara sendirian di rumah, ya, dari bengong, ya, sampai bengong, kita juga bingung, ya, dari bengong sampai bingung mau ngapain, saudara, karena nggak bisa keluar rumah, nggak tahu lagi, udah pusing dan sebagainya, dan kita berduka cita. Bukan ini yang dimaksud, atau bukan juga duka cita karena kita ngalami periode padang gurun, penuh dengan pencobaan, penuh dengan tekanan, saudara, penderitaan, ya. Bukan ini yang dimaksud. Dan juga duka cita yang dimaksud Yesus bukan sekedar menyesal. Perhatikan, saudara, ada beberapa orang yang saya temukan berkata, iya nih ngaco nih saya nih, nggak bener saya nih, dari dulu nih kayak begini, tapi nggak berubah. Lalu lakukan lagi, saudara, ya, menghakimi orang lain, ya, kata-kata negatif, melukai banyak orang, saudara. Ketika ditegur, iya nih, nggak bener nih, menurut saya nggak bener, tapi nggak berubah, saudara. Itulah yang terjadi pada Saul. Saul itu mengaku berkali-kali, iya nih, aku salah, aku sudah berdosa di mata Tuhan. Bahkan nggak cuma sekali dua kali, saudara, kita temukan. Tetapi Saul tidak bertobat. Dan itu pula yang terjadi pada Yudas. Yudas mengaku bahwa dia salah, dan bahkan Yudas menyesal telah menjual Yesus demi 30 keping perak. Tetapi Yudas tidak bertobat. Jadi mereka berduka cita, saudara, tapi bukan sekedar duka cita yang di permukaan, sekedar ngaku mulut bilang iya saya salah, tetapi bukan duka cita yang jauh di kedalaman hati. Nah, duka cita yang begini, saudara, bukan yang disebut Yesus berbahagia. Nah, jadi duka cita yang bagaimana yang Yesus sebut berbahagia? Perhatikan murid-murid Yesus, inilah yang Yesus kehendaki untuk setiap kita, murid-murid Yesus, belajar memiliki sikap hati berduka cita. Yaitu, sekarang katakan sama-sama saya, 2, 3, berduka cita atas dosa dan seluruh kompleksitas akibatnya. Saudara sekalian, ya, duka cita jenis ini akan mengalir secara alamiah kalau kita memiliki sikap hati yang miskin di hadapan Allah. Sikap hati yang menyadari dan mengakui bahwa saya ini terkutuk, saya ini pasti binasa, dan saya tidak berdaya, dan saya pasti mati kalau Allah tidak menolong saya. Saya ini sudah bangkrut, nggak ada lagi yang saya bisa pertahankan, nggak ada lagi yang saya bisa banggakan, nggak ada yang benar di dalam diri saya, satu pun nggak ada. Saya ini orang berdosa yang pasti masuk neraka. Dan itu sebabnya semata-mata anugerah kemurahan Tuhan yang menyelamatkan saya. Nah, saudara, sikap hati miskin di hadapan ini Allah inilah yang akan membawa kita kepada duka cita atas dosa.
duka cita jenis ini lahir dari saya sudah terima Yesus, saya sudah lahir baru, tapi kok saya jatuh lagi dalam dosa? Kok saya gosip lagi? Saya nggak tahan Pak, kalau ketemu ibu-ibu, apalagi kalau habis ngantar sekolah. Ya duduk deh kita sama-sama, minum kopi. Tiba-tiba ada yang nyelentuk Pak. Ya saya nggak sadar Pak, saya gosip lagi. Nah, yang bapak-bapak saudara, kenapa ya saya marah lagi? Kenapa saya maki-maki istri saya? Kenapa ya? Nah saudara, sikap hati yang demikian ini yang Yesus maksud kita sadar bahwa dosa itu saudara menjadi pergumulan di dalam hidup kita, dan hati kita hancur. Saya terus jatuh bangun di dalam dosa, dan ini lahir dari hati nurani yang berpihak kepada Allah. Mestinya nggak begini Tuhan. Tuhan, kenapa saya begini terus Tuhan? Duka cita jenis inilah yang disebut oleh Paulus duka cita menurut kehendak Allah. Dan duka cita jenis ini menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Beda dengan duka cita dari dunia. Duka cita dari dunia itu mengasihani diri, saudara. Nestapa ya, saudara ngerti ya. Nelongso itu, jadi fokus kepada diri sendiri, saudara. Jadi mudah tersinggung, jadi sangat sensitif, menjadi rentan. Nah, duka cita yang dari dunia itu membawa kepada kematian. Nah, saudara sekalian, tetapi duka cita yang dari Allah itu adalah duka cita yang merasakan perasaan Allah, memikirkan pikiran Allah, pikiran dan perasaan Kristus ketika saya jatuh bangun di dalam dosa, dan saya memilih untuk berdiri di atas pihak Allah, bersama-sama dengan Allah. Saya tidak setuju atas dosa, tapi saya jatuh bangun dalam dosa. Saya butuh kasih karunia Allah. Nah ini saudara, inilah jeritan duka cita yang sejati, yang berbahagia saudara, yaitu duka cita yang mengerang. Ya, di dalam Roma 8 itu pakai kata mengeluh. Ya, itu adalah groaning saudara, mengerang. Tuhan, kenapa saya jatuh bangun terus Tuhan? Saya nggak berdaya Tuhan. Nggak. Yang begitu itu saudara, yang Yesus maksud. Perhatikan saudara, kalau murid Yesus sudah kehilangan sikap hati yang demikian ini, maka firman Tuhan katakan saudara, kita akan lama-kelamaan menjadi tumpul. Hati nurani kita menjadi tumpul, enggak ada lagi rasa. Dosa itu seperti menjadi gaya hidup, dan itu menjadi saudara kebiasaan. Nah saudara sekalian, itulah sebabnya saya ajak setiap pribadi kita, boleh saat ini kita berhadapan dengan diri sendiri. Coba setiap kita tanya diri sendiri, apakah saya di dalam kedalaman relung hati saya merasakan duka cita atas dosa, baik yang terjadi pada saya sendiri ataupun pada orang-orang di sekitar saya. Saudara sekalian, dua hal yang Yesus ajarkan berduka cita ini. Yang pertama adalah berduka cita atas dosa kita sendiri. Ya, baik di perjanjian lama atau perjanjian baru kita menemukan saudara, Daud berkata, jangan hukum aku Tuhan,
Aku orang berdosa, Tuhan, jangan hajar aku. Aku tahu Kau murka ketika aku berdosa. Makanya aku tuh capek, aku tuh mengeluh, setiap malam aku menangis, air mataku membanjiri ranjangku. Kenapa aku dosa lagi? Nah, saudara, sekarang kita mengerti, saudara, ini komponen sikap hati Daud yang berkenan di hadapan Allah. Dan di dalam kitab Roma, inilah yang menjadi jeritan hati Paulus. Di Roma 7, Paulus begitu otentiknya mengakui. Perhatikan saudara, Paulus berkata begini, ini orang nih, manusia ini nggak ada yang baik, nggak ada yang benar, ngaco ini orang. Wow. Ketika Paulus menulis, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Dan Paulus melanjutkan, ini orang celaka ini. Wow. Coba, adakah di antara kita yang mengalami duka cita atas dosa itu sampai kita memandang diri, ini orang kacau ini. Coba, boleh saya angkat, kita angkat telunjuk tangan kanan kita, semua angkat telunjuk tangan kanan. Boleh tunjuk hidung kita sendiri. Beranikah saudara berkata, ini orang gak benar ini? Coba, berani saudara? Ini orang gak benar. Ngaco loh ini orang. Siapa yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Itu Paulus sampai nulis begini, saudara. Bukan yang baik yang aku lakukan sesuai yang aku kehendaki, malah yang tidak baik yang aku lakukan. Aku maunya yang baik, malah yang tidak baik yang aku lakukan. Inilah duka cita yang Yesus sebut berbahagia. Dunia berkata, dosa. Apa itu dosa? LGBT itu bukan dosa. LGBT itu hak asasi. Kan setiap orang bisa memilih. Dia mau jadi laki, dia mau jadi perempuan, dia mau jadi netra. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Nah, apa itu eutanasia? Apa itu? Itu kan sebenarnya secara sederhana kita meringankan penderitaan orang yang lagi sekarat. Apa itu? Menggugurkan kandungan. Itu kan sebenarnya secara sederhana kita nggak mau menambah penderitaan yang sudah berat. Dengan lahirnya jabang bayi itu akan tambah kacau situasi. Nah, saudara, dunia mengajarkan pola pikir yang bertentangan dengan yang Yesus ajarkan. Yesus mengajarkan, engkau berbahagia saat engkau berduka cita atas dosa. Dosamu itu dosa, bukan sekedar masalah, bukan sekedar rasionalisasi, bukan sekedar alasan. Dan kesedihan mendalam itu akan membawa kita pada penghiburan oleh pengampunan dan kasih Allah. Ini yang benar yang Yesus ajarkan. Dan sikap hati demikian ini nggak boleh goyah. Dosa nggak boleh dirasionalisasikan. Dosa nggak boleh dibiaskan. Dosa nggak boleh diganti nama menjadi hak asasi. Dosa nggak boleh diganti nama jadi masuk akal dan seterusnya. Dosa adalah dosa dan itu serius di mata Allah. Dan sikap hati yang benar yang Yesus ajarkan ketika kita berhadapan dengan dosa, yang pertama adalah duka cita, sedih. Saya masih punya kebiasaan buruk, saya sedih. Dan inilah saudara yang menjadi
saudara, sikap hati yang membawa kita kepada penghiburan yang sejati. Dan yang kedua, saudara, adalah berduka cita atas dosa orang lain. Baik di perjanjian lama atau perjanjian baru, saudara, Yeremia menulis, air mataku berlinang-linang karena kamu sombong. Perhatikan saudara, firman Tuhan mengajarkan kalau kita ketemu orang yang jatuh dalam dosa, respon pertama bukanlah mencibir, bukanlah berkomentar. Saudara dengar, perhatikan anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Firman Tuhan mengajarkan kalau ketemu saudara-saudara kita, orang di rumah kita, lingkungan kita, komunitas kita jatuh dalam dosa, melakukan kekeliruan, melakukan tindakan pelanggaran, saudara. Firman Tuhan tidak mengajarkan untuk kita, saudara, menghakimi terlebih dulu. Untuk kita, saudara, jadi gosipkan terlebih dulu. Saudara dengar, firman Tuhan ajarkan duka cita atas dosa. Yesus ketika melihat Yerusalem, Yesus nangis. Yesus berkata, wahai Yerusalem, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Tetapi sekarang kamu masih belum lihat, kamu buta, tersembunyi bagi matamu. Yerusalem, Yerusalem, aku datang mati buat kamu, malah kamu mengkhianati, kamu malah menganiaya aku, dan seterusnya. Yesus berduka cita atas dosa orang-orang di Yerusalem. Ketika dunia berkata, kenapa kita harus jadi repot atas dosa orang lain? Ya udah, kita jaga jarak aja, nggak usah ikut campur, biar mereka itu urusan mereka sendiri. Saudara, Yesus mengajarkan kasihilah sesama. Inilah, saudara, jalan yang benar. Jadi ketika kita ketemu orang yang jatuh di dalam dosa, baik di rumah, di lingkungan, di gereja, saudara, Yesus ajari untuk kita cukup peduli. Kalau kita nggak tahu apa jalan keluarnya, minimal, saudara perhatikan, kita bisa menangis dalam doa bersama-sama mereka. Satu kali, saudara, ada seorang istri datang kepada kami, lalu dia mengadu betapa suaminya sudah melakukan kekerasan, saudara, dalam rumah tangga, KDRT. Bukan cuma secara fisik, saudara, ya, tapi juga secara verbal. Istrinya dimaki-maki, dihina, saudara, direndahkan, dan itu terjadi bertahun-tahun, saudara. Ya, kami juga kenal suaminya, saudara. Ya, dan kami juga sudah mendoakan suaminya, sudah bahkan menegur suaminya, saudara. Tetapi suaminya tidak berubah dan tetap melakukan kekerasan kepada istrinya. Apa yang harus kami lakukan, saudara? Coba boleh saudara tanya diri sendiri, kalau ketemu istri yang demikian, Yesus ajarkan minimal, saudara, kita bisa menangis bersama istri tersebut. Mari datang kepada Tuhan, kita berduka cita bersama. Itulah praktek mengasihi. Firman Tuhan berkata, menangislah bersama orang yang menangis. Inilah jenis duka cita yang berbahagia. Kenapa? Karena orang yang berduka cita demikian akan memperoleh penghiburan. Ini comfort yang sejati. Ada 3 poin penghiburan yang akan kita alami, yaitu kita akan dihibur oleh pengampunan Allah atas dosa. Jika kita mengaku dosa, maka
kita akan diampuni dan disucikan. Saya pernah ditanya begini, Pak, bukannya kalau kita terima Yesus, ya sudah kita ngaku dosa, ya kita pasti diampuni. Jadi maksudnya kita duka cita atau enggak duka cita, ya kan pengampunan Allah memang sudah terjadi dan itu bukan usaha kita. Jadi maksudnya emang kalau kita nggak berduka cita, kita nggak diampuni begitu. Nah, saudara perhatikan ini penting. Sikap hati berduka cita ini diajarkan Yesus dan ini penting. Karena, perhatikan saudara, sikap hati yang duka cita ini akan menentukan tingkat apresiasi kita terhadap pengampunan Kristus. Masih ingat saudara, ketika ada seorang perempuan pelacur yang membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal, lalu diprotes oleh Yudas. Yudas berkata, itu minyak mahal, kalau dijual bisa kasih makan orang miskin, banyak yang bisa diberkati. Lalu Yesus berkata, saudara perhatikan, Yesus ajarin apa? Kalau ada orang punya utang segini, gede, lalu ada orang kedua utangnya kecil, yang mana yang kira-kira akan thank you, lebih berterima kasih? Perhatikan saudara, kenapa Yesus berkata demikian? Bukankah semua dosa kita sama? Bukankah semuanya sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib? Tapi kenapa Yesus berkata ada orang yang utangnya gede, ada orang yang utangnya kecil? Itu bukan karena dosa orang yang satu dilakukan dosanya lebih banyak sehingga utangnya lebih banyak, yang satu lagi dosanya sedikit jadi utangnya sedikit. Bukan. Itu bicara tentang ada orang-orang yang mengapresiasi, mensyukuri, menghayati pengampunan Kristus sampai titik di mana kasih Kristus merasuk dan menguasai dia. Dan perhatikan saudara, apa pentingnya mengapresiasi pengampunan Kristus? Nanti saudara, ini akan ketahuan sampai sejauh mana apresiasi kita akan pengampunan Kristus. Ketika ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, apakah kita murah hati untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Itu tergantung dari tingkat apresiasi kita kepada pengampunan Kristus. Makanya Yesus bilang, ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi saudara, tingkat penghayatan kita, tingkat sikap hati kita yang berduka cita atas dosa dan mengapresiasi pengampunan Kristus akan menentukan sampai sejauh mana saya beroleh anugerah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Yang kedua, kita akan dihibur oleh kuasa roh atas dosa. Bahwa ternyata orang yang hidup menurut roh itu memikirkan hal-hal yang dari roh. Keinginan roh itu hidup dan damai sejahtera. Itu artinya apa saudara? Artinya ada pengharapan untuk kita hidup di bumi. Kita mungkin, perhatikan saudara, anak-anak Tuhan mungkin hidup tidak berdosa. Ada pengharapan. Kenapa? Ketika kita bergantung kepada kuasa roh. Tetapi kita juga masih mungkin jatuh dalam dosa karena kita masih hidup di dalam daging. Dan Yesus berkata, daging itu lemah. Tetapi saudara, ada pengharapan. Dan inilah yang jadi penghiburan buat kita. Dan yang ketiga, saudara, kita dihibur oleh janji Allah bahwa satu hari nanti, perhatikan saudara, di sorga nanti, saudara, nggak ada lagi air mata,
nggak ada lagi ratap tangis, nggak ada lagi duka cita, bahkan duka cita yang begitu. Kenapa? Karena tidak ada lagi dosa di kekekalan, di dalam hidup yang kekal. Dan itu yang menjadi pengharapan kita. Dan penghiburan jenis ini itu akan membawa kita kepada rahasia iman yang menjadi dasar untuk kita berbahagia. Inilah kebahagiaan sejati. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara praktek sikap hati yang berduka cita? Perhatikan saudara, inilah 3 langkah penting untuk kita praktek berduka cita atas dosa. Katakan sama-sama saya. Yang pertama, 2, 3. Menghancurkan hati saya yang keras membantu. Di dalam Yeremia 4 ayat 3, firman Tuhan berkata, bukalah bagimu tanah baru. Itu bukan open the fallow ground, tapi break out the fallow ground. Cara untuk membuka tanah baru adalah bukan cari lahan yang lain, bukan lahan baru, tetapi tanah yang ada. Kenapa nggak tumbuh? Karena keras, membatu. Makanya buka tanah baru itu caranya adalah dengan hancurkan tanah yang keras itu. Dan tanah yang keras itu harus terus-menerus saudara kita lakukan, kita bajak, kita pukul, hancur sampai tanah itu remuk dan lebur. Pertanyaannya, gimana caranya untuk saya menghancurkan hati saya? Saudara, firman Tuhan menjelaskan di dalam Lukas 15. Anak bungsu itu berkata begini, saudara perhatikan, inilah kunci hati yang hancur. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang makanannya berlimpah-limpah, tetapi aku di sini mati kelaparan. Anak bungsu itu katakan di kandang babi. Bagaimana cara mengalami hati yang hancur? Buka mata, buka hati. Katakan sama-sama saya, buka mata, buka hati. Coba semuanya, 2, 3, buka mata, buka hati. Kapan Daud mengalami hati yang hancur? Saat dia jatuh dalam dosa dan sudah periodenya makin parah. Ketika Tuhan pakai Nabi Nathan membuka mata. Kamu orangnya Daud, kamu yang begitu, yang lakukan itu tuh kamu orangnya. Dan saat itu Daud sadar. Dan Daud membuka hati. Tahu nggak saudara, hati yang keras membatu itu artinya tertutup. Benih itu nggak bisa masuk, nggak bisa ke tanah hati yang tertutup keras, nggak bisa. Makanya harus dibuka. Cara untuk membuka hati, buka mata, celik saudara. Karena selama ini kita sudah dibutakan. Tuhan bisa pakai situasi kondisi saudara untuk kita bisa buka mata seperti anak bungsu. Tuhan bisa pakai orang-orang di sekeliling kita, pemimpin kita, pasangan hidup kita, saudara, penasehat seperti Nabi Nathan untuk mencelikkan mata kita sampai kita membuka hati dan kita mengalami hati yang hancur. Saudara, ketika kami dipertemukan dengan seorang yang lakukan kekeliruan, bahkan dosa saudara dalam hal keuangan, dia lakukan banyak tindakan keuangan yang keliru saudara, bahkan tanpa
komunikasi dengan istrimu. Akhirnya saudara, karena dia mau cepat kaya, karena dia tamak saudara, dia lakukan investasi, ya, dia sebut itu investasi, padahal itu bukan investasi, itu spekulasi. Dengan uang belanja, saudara, dengan uang yang bahkan dia berhutang supaya dia bisa spekulasi. Dan singkat cerita saudara, dia lakukan itu berkali-kali sampai akhirnya saudara, dia harus hidup terpuruk dalam hutang ratusan juta saudara, sedangkan asetnya sudah habis, nggak ada apa-apa. Dan saat itulah saudara, dia sudah dalam kondisi demikian, itu masih berkata begini, coba kalau sekarang saya punya duit, saya akan lakukan. Ya sebetulnya itu judi saudara, supaya saya bisa menang dan saya bisa bayar semua hutang saya. Perhatikan saudara, itulah tipuan dosa yang membuat kita semakin terpuruk. Itu artinya apa saudara? Kalau saudara ketemu orang yang masih berkata demikian, itu artinya dia matanya masih buta. Kalau kita ketemu orang yang demikian, kita harus celikkan matanya. Sampai saudara, waktu itu saudara, kita harus gebrak meja, marah sama dia saudara. Kamu tahu nggak istrimu terlunta-lunta? Kamu tahu nggak anakmu terlantar? Udah nggak bayar uang sekolah berapa bulan? Istrimu harus puasa supaya anakmu bisa makan. Itu pun makannya mie instan. Dan itu terjadi berbulan-bulan. Kamu kemana saat itu terjadi? Dan kamu tahu nggak istri anakmu menderita karena perbuatanmu dan seterusnya. Saat itu dia kaget, ternyata Pak Elsit bisa marah. Oh, dia kaget melihat saya marah, murka setelah dia sudah. Dan saat itulah matanya terbuka dan dia bertobat. Dia menangis terseduh-seduh. Wah, saat saya temukan dia menangis, ada belas kasihan Allah yang Allah berikan. Kita menangis bersama, kita berduka cita bersama. Perhatikan saudara, pertobatan yang sejati itu dimulai dari sikap hati yang miskin di hadapan Allah dan berduka cita atas dosa. Boleh saya ajak setiap kita tanya diri sendiri, bagian mana dalam aspek hidup saya masih mengeraskan hati? Pak, dari mana kita bisa tahu bahwa ada bagian aspek kehidupan kita di mana saya masih mengeraskan hati? Perhatikan saudara, ada beberapa indikasi. Saat kita sadar bahwa saya tidak berdaya dalam aspek kehidupan saya yang satu ini. Dalam hal apa? Dalam hal keuangan. Kenapa ya? Kok saya jatuh lagi? Dalam hal apa? Dalam hal pekerjaan. Dalam hal apa? Dalam hal hubungan. Dalam hal rumah tangga. Dalam hal seks. Dalam hal apa? Saudara tanya diri sendiri. Bersekutu dengan Tuhan. Saya tidak berdaya. Nah, itulah tanda. Apakah saya masih mengeraskan hati saya dalam hal itu? Yang kedua, saudara, adalah baca sama-sama saya, 2, 3. Minta Allah menunjukkan dosa dan kekeliruan saya. Biar Allah yang tunjukkan. Daud berkata, selidikilah aku ya, kenalilah hatiku, uji aku, kenalilah pikiran-pikiranku. Tolong aku dilihat, dimonitor apakah jalanku serong. Dan tolong tuntun aku di jalan yang benar, di jalan yang kekal. Ini sikap hati yang penuh dengan mawas diri, yang selalu evaluasi, cek apa yang salah dalam diri saya. Perhatikan saudara, orang yang punya sikap hati berduka cita, saudara, dia menang atas tersinggung. Kenapa? Karena setiap kali terima kritikan, terima komentar,
terima saudara masukan dari orang lain, saudara. Terlepas, perhatikan saudara, ini penting, dari kritikan itu benar atau salah, dan terlepas dari cara menyampaikan kritikan itu benar atau salah. Perhatikan saudara, sikap hati yang Yesus ajarkan adalah pertama-tama evaluasi. Apa ya saya yang salah? Ya mungkin dia juga salah kritiknya, nggak sepenuhnya benar. Mungkin caranya dia menyampaikan juga salah. Tapi yang Yesus ajarkan, cek apa yang salah dalam diri saya, apa kesalahan saya. Dan Yesus ajarkan untuk kita mawas diri. Dan kita berduka cita saat kita mau jujur, iya dalam hal itu saya salah. Dan yang ketiga adalah baca 2, 3, mendekat pada Allah dengan hati yang remuk, bersekutu dengan Allah, datang menyembah. Saudara, bangun hubungan yang karib dengan Allah, berdoa, korang Deo, memandang wajah Allah, tinggal di dalam hadirat Allah, bukan cuma saat lagi beribadah, bukan cuma saat lagi periode kita sedang durasi lagi berdoa atau lagi baca firman, tetapi setiap saat kita terus bersekutu dengan Allah. Maka kita akan beroleh kasih karunia, mengerti dan merasakan isi hati Allah. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita untuk kita beroleh anugerah, berespon dengan benar. Walaupun kita diperlakukan salah, walaupun saudara kita mengalami tekanan dan himpitan, tetapi kita beroleh anugerah untuk berespon dengan benar. Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus menghendaki untuk kita memiliki kualitas sikap hati yang berduka cita atas dosa. Mari saya ajak kita semua datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Mari saya ajak kita tenang di dalam hadirat. Bolehkah saya ajak setiap kita saat ini ambil waktu secara pribadi antara Tuhan dengan pribadi saya. Biar setiap kita berurusan one on one dengan Allah. Saat ini Allah sedang berada di hadapan setiap kita, dan setiap kita telah menjauh di hadapan Allah. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah, dan Allah tahu dosa yang kita simpan. Allah tahu dosa yang selama ini menjadi pergumulan setiap kita. Dan saat ini berapa banyak saudara, engkau yang mau sampaikan kepada Allah, Tuhan, aku berduka cita atas dosaku, Tuhan. Tuhan, aku berduka. Tuhan, aku berduka atas kebiasaan burukku, Tuhan. Aku gak mau, Tuhan, tapi aku jatuh bangun terus-menerus. Saudara, Allah menghargai sikap hati yang demikian. Berapa banyak saudara engkau yang mau akui dosamu itu di hadapan Allah dan akui duka citamu. Engkau tidak sendirian. Mari bersama-sama dengan saya, taruh tanganmu di dadamu, dan mari kita berduka cita atas dosa. Mari kita jujur di hadapan Allah dan di hadapan diri sendiri. Dan saat ini, maukah saudara menghancurkan hatimu di hadapan Allah, bahwa sesungguhnya Allah tidak berkenan atas dosa itu. Dan maukah kita untuk kita buka mata,
bahwa Yesus disalibkan kembali atas dosa-dosa kita. Kitalah yang menyalibkan Yesus. Kitalah yang menganiaya Yesus. Kitalah karena dosa-dosa kita yang membuat Yesus tergantung di Golgota. Dan mari kita alami duka cita ilahi.
firman-Mu, supaya benih itu bisa bertumbuh dan berbuah-buah di dalam hidup kami. Ketika kami mengerti, menyimpannya di dalam hati sebagai rahasia iman, dan kami beroleh anugerah untuk melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Ketika kami belajar terus-menerus menghancurkan hati kami di hadapan-Mu, ya Tuhan, untuk kami terus-menerus meminta Engkau mengevaluasi, menyelidiki hati kami, menunjukkan dosa dan kesalahan kami. Dan juga Tuhan, ketika kami beroleh kasih karunia untuk mendekat kepada-Mu, ya Allah, dan kami juga beroleh isi hati Allah untuk kami mengasihi orang-orang di sekitar kami, untuk kami berduka atas dosa-dosa orang-orang yang ada di keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami, Tuhan, anggota keluarga besar, komunitas kami berada, dan juga gereja di mana kami berada, Tuhan. Tuhan, kami beroleh isi hati Allah, dan kami beroleh kasih karunia untuk kami mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Semua kita sama-sama katakan amin.